Lo semua lagi dengerin podcast Soal Minggu bareng gue Adriano Kalbi. Ya, gimana kabarnya semua? Gue nggak tahu ya. Selamat merayakan Waisak bagi yang merayakan. Ini ya, sok Bhinneka Tunggal Ika gitu. Padahal sulit sebetulnya. Ya tapi mestinya katanya ada cuti bersama. Jadi ya siapapun yang bisa mengambil manfaatnya silakan cuti. Sekarang tuh gue jadi takut tau kalau mau ngomong segala sesuatunya karena di otak gue tuh apa aja tuh jadi ofensif dan gue takut gitu, kayak takut salah, takutnya ngomong ini kan takutnya banyak banget kayak misalnya lagi ngawasin editan gitu, gue udah nggak tahu lagi loh mana yang boleh mana yang nggak boleh gitu, gue udah nggak paham. Udah kelamaan konten nih, kayak nih berita pertama viral Mario Dandi lepas pakai borgol sendiri. Menurut gue ini Mario Dandi ini juga belum kelar anjir. Udah gitu sempat disangka bilang ini tuh editan dia. Udah gak mungkin dong editan, emang dia nggak di penjara aja, emang cuma pakai begitu-begitu doang. Saya minta maaf lantaran rekam peristiwa Mario memasang sendiri borgol kabel tangis pada kedua tangannya viral di sosial media. Ya, pada kesempatan ini saya tergugah dan saya merasa bertanggung jawab dengan adanya berita viral yang menyangkut penanganan perkara Mario Dandi, dan saya sebagai penanggung jawab dari Polda Metro Jaya meminta maaf, katanya pada hari Minggu. Jadi emang kayaknya sejak kasus Lampung, siapa itu namanya? Kayaknya memang protes yang baik terhadap pemerintah itu memang menurut gua sosial media gitu. Karena cuma sosial media yang bikin handphone bapak-bapak itu semua panas dan mereka nggak ngerti cara mati notifikasi, nggak ngerti. Berarti kan orang kalau udah tua tuh kan beli HP itu kan default setting dari ITC semua kan, maksudnya pasti bunyi, pasti apa, dia nggak pernah paham, nggak pernah dipakai, paling settingannya juga kebanyakan bahasa Indonesia, dan notifikasi nyala semua tuh, mau dari banner, mau dari ringtone, mau dari vibrate tuh nyala semua. Jadi kayaknya emang ini ternyata protes yang membuahkan hasil. Gue harus bilang sih kayak jalanan Lampung, nggak tahu tuh udah bener apa belum, udah bener kayaknya. Dan ini Kapolda Metro Jaya minta maaf gara-gara kabel ties, ya ampun. Emang cuma ini kayaknya. Inilah kenapa orang tua tuh nggak boleh ada lagi dalam pemerintahan tuh. Karena ini. Karena kasihan men orang-orang yang kayak eh ini emang udah social justice saja. Tapi gua nggak mendukung kalau sipil lawan sipil ya. Siapa gini misalnya buka jilbab, siapa pindah agama terus dibully apa atau lari pakai pakaian seksi apa, enggak bukan itu. Menurut gua sosial media tuh buat membungkam pemerintahan aja, gak usah sipil lawan sipil. Kalau sipil lawan sipil repot men. Nah itu yang akhirnya dipakai sama pemerintah untuk memecah belah. Gue rasa sih gitu ya. Dari mulai ya kan kita lagi pilpres ya. Isu-isu Piala Dunia, konser-konser Coldplay yang ingin ditolak oleh teman-teman kita yang seneng reuni itu. Nah, ini yang gue juga kesel, sama yang kita sering sebut sebagai social justice warrior, si SJW ini. Gue tuh bingung kenapa kalau ada isu sebuah kelompok ingin protes Coldplay nggak boleh datang, kita malah rame-rame ikut ngebully gitu. Beritanya kita angkat terus kita bully. Gue kasih tau ya, yang ikut ngebully itu ikut bertanggung jawab loh kalau itu ntar kejadian. Karena berarti berita itu ada reaksinya. Berita itu ada reaksi ya, mestinya setiap ada pemberitaan aneh, menurut gue lo kayak lihat orang gila di jalan aja, ngerti gak lo? Kan ya udah lewat aja gitu, nggak lo tontonin. Kan orang gila telanjang kan nggak lo tontonin. Udah lewatin aja, nggak usah kayak lo lagi telanjang ngapain gini-gini. Udah tau orang gila, diemin aja. Lo kalau pinter, jangan bikin rame berita itu. Kalau berita itu dibikin rame, lo ikut bertanggung jawab. Meskipun lo merasa pendapat lo tuh benar gitu. Meskipun ini ngapain sih kelompok ini protes terus apa segala macam gini-gini. Udah diemin aja men. Berita itu jangan diklik. Berita itu jangan diapa-apain. Udah. Karena mereka juga kayak, oh nggak rame nih ternyata gitu. Paling yang idealis doang yang protes. Itu juga pasti dia sepi kalau idealis doang protes tuh kayak anjing lah. Kayak
cuma segini lagi, yang lain nggak nongol. Karena yang percayalah, di sisi konservatif itu juga ada orang-orang FOMO, dan dia akan rame kalau dia akan ikutan karena dia FOMO gitu, bukan yang idealis. Yang konsisten ada, tapi yang konsisten paling 20 orang lah, 30 orang, udah segitu doang, nggak jadi apa-apa gitu. Dan gua rasa inilah kebebasan berbicara sesungguhnya gitu. Dia boleh punya narasi mau nolak Coldplay datang, boleh aja. Tapi kalau lu nggak pengen berita itu rame, ya lo harus treat berita itu kayak orang gila aja. Nah, tapi kalau lepas borgol, nah ini bikin rame lah. Ya ampun. Si Mario Dandi ini siapa sih? Kenapa belum kelar-kelar juga? Ya ampun. Cuma gara-gara gebukin mantan orang kita berlama-lama di kasus ini. Sementara kasus Johnny G. Plate, berapa? 75 miliar? 70 miliar? Berapa? 75 miliar ya? Korupsi BTS, anjing. Nggak, gini loh. Ini gue kasih tips ya. Kalau mau cari kambing hitam terhadap sebuah korupsi, jangan yang namanya G-Plate apa. itu si Johnny itu gue yakin sekolah, kalau bolos aja dia pasti ketahuan. Karena namanya paling memorable. Dia harus cari nama tuh siapa gitu, Ahmad, Budi gitu. Yang generik aja, yang kalau absen di sekolah hilang tuh dia nggak ketahuan. Kalau Johnny G-Plate sih gue yakin dari kecil juga dia udah dibully namanya. Itu nama tuh menarik masalah doang. Kasian. Gue kasian ya. Gue tuh tiap ada orang ketangkep korupsi itu gue yakin tuh dia di kerja kelompok dia sumbangsinya paling dikit. Makanya dia dikorbanin sama temen-temennya. Karena 70 miliar gak mungkin diembat sendirian, anjir. Banyak banget itu 70 miliar. Johnny G-Plate. Nama kok G-Plate. Pasti ketahuan lah kalau korupsi mau jadi apa. Carilah nama-nama tuh yang generik, yang lu tau gak sih kalau reuni dia nggak datang nggak ada yang nanyain. Kalau Johnny G-Plate sih pasti semua orang nanyain. Udah gitu sengaja lagi. Pas berapa bulan sebelum pemilu gini yang kena, ya udahlah. Makanya di ini ganti aja namanya. Jangan kasih nama anak-anak tuh yang unik-unik gitu, jangan. Ntar kalau lu nggak pernah tahu anak lu end up di mana, ntar dia dimusuhin orang, repot lagi. Oke, berita kedua nih. Warung soto plus-plus gokil. Plus-plus ini nggak plus sate jeroan, bukan ya? Di Klaten, habis makan soto bisa sewa bilik kamar 70.000 sekali kencan, gokil. Sotonya berapa? 30.000, 100.000. Nggak, sotonya, nggak, gue tahu nih. Ini kamarnya 70.000, sotonya tuh 50.000. Tapi kalau kamar plus soto 100.000 dia promo. Anjing. Ini pasti di Klaten banyak bapak-bapak pamit pergi minta beli soto ya. Dari mana sih Pak? Lama banget beli soto. Ngantri. Padahal ada ini, anjir. Rumah yang diduga dipakai prostitusi berkedok wadengan atau soto di desa Gatak, anjing. Udah sampai soto banget. Ini tuh, gue tuh seneng kayak gini. Ini pasti ada proses brainstorm gimana kayak, kita bisnis prostitusi aja, gila. Lu nggak tahu Pak, bapak-bapak tuh susah izin keluar dari rumah. Kita bikin izinnya sekalian. Apaan? Beli soto. Anjing, bener juga. Ini pasti udah SOP, gue yakin. Sotonya tuh dibikin pas udah kelar main, jadi bawa pulang masih anget gitu. Nggak mungkin sebelum main dong, ntar pulang. Beli soto sih dingin mulu, anjing. Kemana dulu sih, bukan dibawa pulang. Atau ini modusnya terungkap gara-gara ada persatuan istri yang komplain. Ini tiap disuruh beli soto, kenapa soto selalu dingin sampai rumah? Meskipun ngantri. Anjing, goblok banget ini. Dipatok harga 70.000, 15.000 untuk pemilik rumah, sisanya PSK. Wah, anjing. Berarti 65.000. Anjing, jahat banget ya. Ini katanya ada kayak kakek yang bawa meninggal itu tuh, katanya beli soto ini juga. Orang mah meninggal karena kepedesan atau apa gitu. Ya ampun. Lokalisasi prostitusi tersebut sudah lama ditargetkan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten. Apa urusannya Damkar, anjing? Ini mah mau ikut lihat bubarannya doang ini. Kecuali di lantai 2 ya emang syutingnya. Makanya.
Sudah lama itu lokalisasi setahun yang lalu pernah kami razia. Tempat itu kosong, tidak ada kegiatan apa-apa, anjir. Di sekitar lokalisasi itu juga terdapat sebuah tempat karaoke yang tidak memiliki izin. Anjir. One stop nih ya, one stop ya. Makan soto bisa, karaoke bisa, eksekusi bisa. Anjir. Pak, biasa. Nanti sotonya habis kelar aja ya, anjing. Itu yang udah tahu tuh, biar sotonya masih hangat kalau ke rumah. Sementara tindak lanjut terhadap penemuan lokalisasi tersebut, Sulamto melakukan himbauan kepada pemilik rumah es untuk menutup tempat kegiatan tersebut. Gokil. Pemilik rumahnya juga salut ya, 15.000 bisa berapa kali nih sehari. Gue tuh seneng gue sama konten-konten yang kayak absurd gitu. Kalau lu pikir apa tuh namanya Good Ponsel tuh, sama ada lagi tuh juga jual beli motor tuh kayak Good Ponsel tuh, mbak-mbaknya seksi-seksi gitu. Apa namanya, lupa gue namanya. Ini baru cutting edge nih, Soto Plus Plus ini. Kamu nih sukanya ke Soto Plus Plus, enggak, orang ini plus sate kok. Ada aja yang begini-begini nih.